Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah sekalian, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bulan yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan ini, dan juga kita juga harus selalu bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan. Oh ya, untuk mengawali pagi hari ini, tadarus dari juz 1. Ya, untuk mengawali sebelum tadarus, mari kita buka dengan lantunan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Lanjut kita tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama tijaratuhum wa ma kanu muhtadin mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma dha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum
مشوا فيه وإذا أذلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وأنت فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلمون آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا Oke, lanjut kajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk hari ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang orang-orang terdahulu itu puasanya seperti apa. Dalam Islam sendiri puasa ini kan sebenarnya bukan puasa sih, tapi lebih umumnya Islam itu memang sebagai agama yang sempurna, menyempurnakan agama-agama sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya. Nah, untuk puasa itu sendiri penyempurnaannya itu adalah ketika diawali dari Nabi Adam. Sebenarnya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Nah, sedangkan puasa-puasa sunnah itu dicontohkan dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi kisahnya itu yang dari riwayat Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu itu mengisahkan bahwa ketika Nabi Adam turun ke bumi itu langsung kayak merasakan kulitnya itu terbakar karena pertama kali terkena sinar matahari. Nah, setelah Nabi Adam itu merasakan seperti kepanasan hingga diriwayatkan itu kulitnya itu sampai menghitam, maka Allah itu langsung mewahyukan kepada Nabi Adam untuk melaksanakan puasa. Nah, dari riwayat Ibnu Amr menyampaikan bahwa puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu 3 hari di pertengahan bulan atau ya ketika waktu purnama gitulah. Nah, pada hari pertama Nabi Adam melaksanakan puasa, sepertiga tubuhnya itu menjadi putih kembali. Kemudian di hari kedua sepertiganya lagi menjadi putih kembali. Sepertiga selanjutnya itu menjadi putih kembali. Nah, jadi Ayyamul Bid itu sebenarnya artinya itu hari putih. Hari putih nek bahasa Jawa ya sebenarnya anak putih lah ya. Tapi sebenarnya Ayyamul Bid itu abiyat. Dalam bahasa Arab abiyat itu artinya putih. Gitu. Makanya di dalam riwayat lain juga menyampaikan bahwa saat Nabi Adam itu turun ke bumi pada pertengahan bulan, itu bulan seperti menyinari layaknya matahari. Jadi dari siang, dari pagi sampai malam itu seperti ada matahari. Nah, itu ibaratnya kayak purnama gitu. Jadi purnama itu kan memang muncul itu ketika di pertengahan bulan ya. Jadi kita disunahkan untuk, makanya sekarang kita disunahkan untuk puasa Ayyamul Bid. Tanggalnya tanggal berapa aja teman-teman? 12, 13, 14 setiap bulan. Kemudian yang kedua itu puasa yang disyariatkan kepada Nabi
Musa alaihissalam. Sebenarnya di puasa ini ada dua riwayat. Yang pertama itu puasa yang kalau misalnya sekarang disebutnya itu puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura atau di tanggal 10 di bulan Muharram atau di bulan Syuro. Di bulan Syuro. Nah, itu untuk bentuknya itu sebagai rasa syukur ketika Nabi Musa itu selamat dari kejaran pasukan dari Fir'aun. Itu sebenarnya asal usulnya seperti itu. Nah, yang diikuti sampai sekarang atau yang menjadi asal usul sampai sekarang atau yang diikuti juga oleh umat-umat Nabi Isa atau umat Kristen itu juga diwahyukan kepada Nabi Musa untuk melaksanakan puasa selama 40 hari berturut-turut. Nah, kisahnya itu ketika Nabi Musa itu berdiam diri di Bukit Sinai. Nah, itu selama 40 hari diwahyukan untuk berpuasa. Nah, dari Nabi Musa, dari puasa yang dicontohkan oleh Nabi Musa itu akhirnya sampai diikuti oleh umat Kristiani atau umat Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebenarnya ada satu sunnah lagi, sunnah puasa sunnah lagi, yaitu mungkin yang beberapa teman-teman juga pernah puasa ini, yaitu puasa Daud atau puasa 2 hari sekali, puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud. Sebenarnya di dalam kisahnya itu puasa Daud itu asal usulnya ketika masa kejayaan Nabi Daud itu di dalam kerajaannya itu sebenarnya isinya itu bukan cuma prajurit, tapi isinya itu adalah istri-istri Nabi Daud, karena memang Nabi Daud itu punya banyak istri. Nah, ketika ketika berperang atau istri yang terakhir dari Nabi Daud yang menyebabkan diwahyukannya untuk berpuasa itu adalah ketika dia menikahi istri prajuritnya yang sedang berperang. Nah, itu sebenarnya langsung ditegur oleh Allah. Jadi tegurannya itu lewat Allah mengutus malaikat untuk langsung turun ke bumi untuk menghadap ke Nabi Daud. Nah, kisahnya itu kayak dua malaikat yang menyamar ini itu berdebat dan meminta Nabi Daud untuk menyelesaikan perdebatannya itu. Nah, tapi ketika Nabi Daud selesai memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang wajib untuk mengganti dan lain sebagainya, salah satu malaikat itu menanyakan suatu hal tersebut, kenapa engkau menikahi kekasih prajurit yang sedang berperang gitu. Nah, seketika juga Nabi Daud itu langsung tersadar bahwa mereka itu adalah malaikat yang menyamar yang bertugas untuk mengingatkan Nabi Daud. Nah, atas kesadarannya itu maka Nabi Daud langsung bertaubat. Nah, untuk sebagai bukti taubatnya beliau melaksanakan puasa 2 hari sekali atau yang sekarang kita kenal ini sebagai puasa Daud. Nah, itu sih sebagai asal usulnya. Puasa Ramadan yang sekarang kita laksanakan ini juga sebagai penyempurna dari puasa-puasa sebelumnya. Kalau puasa-puasa sebelumnya mungkin di dalam riwayat itu juga menyebutkan puasanya itu dari kita terbangun atau dari pagi hari sampai sampai malam hari, sampai Isya itu tidak makan dan minum. Bahkan Bunda Maryam itu pernah di dalam suatu hari saat dia berpuasa itu dia melakukan puasa tidak berbicara sama sekali. Di dalam hadis juga disebutkan puasa Ramadan ini
ketika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita menjalankannya dengan baik, sesuai janji yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan yadkhulu minha shaimun yaumal qiyami la yadkhulul ghairuhu fa idza dahulu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Yang artinya sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pada hari kiamat nanti, ketika orang-orang berpuasa telah masuk, maka pintu tersebut akan ditutup dan tidak ada lagi yang akan memasukinya selain mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih, di mana ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh ketulusan, itu ada pintu khusus di surga nanti, karena memang di dalam bulan Ramadan ini pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup dikunci rapat. Nah, maka dari itu mungkin dari kita mudah untuk menahan suatu hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi kita tidak memungkiri bahwa godaan-godaan yang dapat merusak puasa tapi bukan membatalkannya itu lebih berat. Contohnya saja kita menjaga lisan, kita menjaga pandangan. Nah, itu salah satu mungkin yang berat bagi kita. Tapi ketika kita sudah niat dengan ketulusan, dengan mengharap keridhaan dari Allah, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Mungkin itu sedikit dari saya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kontennya ini Pak Ustaz RT. Bila kan kita sudah niat untuk mulai godaan, tapi mata kita itu kayak terkena bagian godaan tersebut. Apakah puasa kita batal atau masih boleh lanjut? Apa? Oh, ulangi san yang keras san. Apabila kita sudah niat menahan godaan, tapi mata kita itu kayak donat media, jadi ada apakah puasa kita masih lanjut atau batal? Seperti itu, Pak Ustaz. Ya, dari pertanyaan Mas Sani, ya ini sebenarnya dari pengetahuan saya, pengetahuan saya yang sedikit ini. Jadi untuk apa tadi, godaan mata ya Mas ya, godaan mata. Nah, untuk godaan mata ini sebenarnya bukan suatu hal yang dapat membatalkan puasa, tapi itu adalah suatu hal yang dapat merusak pahala kita atau mengurangi pahala puasa kita. Gitu. Apa? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa apa aja? Jajal Mas Fikri. Makan, minum, Melihat perhatian impact. ya, pokoknya itu suatu hal yang masuk ke kerongkongan kita itu dapat membatalkan puasa, atau berhubungan itu juga salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi tadi ketika godaannya itu godaan mata, itu bukan membatalkan puasa, tapi dapat merusak pahala puasa kita. Itu sih Mas. Mau tanya dong Pak RT, Ustadz RT. Yes. Kan kalau puasa sekarang tuh ya, kalau mau buka kan ngabuburitnya kalau nggak main game, kalau nggak nyari takjil. Apakah Nabi juga begitu? Apakah Nabi waktu ngabuburit nyari takjil juga? Ya, terima kasih Pak RT. Ustadz, maksudnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus RT.
Izin pertama bertanya Gus RT. Kan kita sudah menahan makan dan minum ya, kalau nafsu itu ya. Tapi bagaimana ketika kita main game kita melihat karakter-karakter kawaii terlihat belahan pahanya seperti Genshin Impact. Terima kasih Pak RT. Wallahu a'lam bishawab, Mas. Karena apa ya, di dalam hadis-hadis sebenarnya ngabuburit itu kan kata-katanya ada di ya akhir-akhir inilah. Ngabuburit mungkin untuk membuka atau menunggu saat-saat kita berbuka itu ya lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya mungkin nge-game itu baik ya, baik. Tapi mungkin itu bisa mengganggu kita. Ya walau alam, mungkin ada beberapa orang yang ya mungkin itu emosi, tidak bisa menahan emosi dan sebagainya. Tuh. Nah di zaman Rasulullah juga walau alam, karena kita nggak tahu hadisnya seperti apa, mungkin saya yang kurang mendalami ya Mas. Itu. Jadi seperti itu sih buat Mas Ian Genshin Impact diuninstall bae Mas, itu ganggu Mas. Ini kesini Gus. Ya, Mungkin apa ya tadi itu pertanyaannya sebenarnya hampir sama kayak Mas Ani, mungkin dapat mengganggu puasa kita. Tidak membatalkan Mas, tapi dapat mengurangi pahala. Ini bilangnya nyong ya. Ya sama Pak. Nah itu mungkin itu saja pertanyaannya ya Mas. Ya. Ya lagi. Oh, Saya belum, saya belum. Izin bertanya Pak Ustadz. Ini terkait puasa ya. Semisal nih kan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kan maksudnya sesuatu dari berapa? 7 ya. Semisal siang-siang ini maaf ya tanya terkait BAB di siang hari. Lagi gugup banget nih, ada yang gedor-gedor belum tutup ya. Terus masuk lagi tuh hukumnya gimana? Apakah bisa membatalkan puasa? Ya untuk Mas Kibe, siapa yang mengumumkan imsak pada saat Nabi Adam, karena manusia pertama Nabi Adam. Nah, kalau itu mungkin apa ya, langsung dari wahyu Allah sih. Jadi yang menentukan puasa itu kan Allah, dan langsung menentukan waktunya dari pagi sampai malam atau terbenamnya matahari gitu. Jadi ya mungkin belum ada yang ngomongin imsak, apalagi kayak Mimi Peri kan. Belum ada pada zaman itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah ketika itu masuk lagi apakah membatalkan puasa? Nah, aduh ini persoalan fikih ya, aku sebenarnya kurang paham juga, tapi itu aduh nggak bisa kira-kira juga sih. Aduh, oh ya, karena ini memang persoalan fikih ya, jadi saya kurang berani menjawabnya, Mbak. Pak, kacau, kecewa. Ya Allah. Ya wis ChatGPT di sini, ChatGPT. Namun jika yang dimaksud dengan BAB masuk lagi adalah istilah lain, misalnya masuk ke dalam rumah atau kegiatan lain yang tidak terkait. Nah itu berarti sesuatu yang tidak membatalkan puasa gitu. Nah di sini berarti ada 4 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum. Jika seorang makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Terus berhubungan suami istri di siang hari selama bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Air duit. Air mani. Nah, 4 hal itu sih yang dapat membatalkan puasa. Jadi untuk
Kalau nge-vape gimana? Nah, kalau nge-vape sebenarnya itu kan suatu hal yang sengaja disedot ya. Nah, sesuatu yang disengaja itu yang dapat membatalkan puasa. Nah, begitu. Mungkin cukup ya. Sudah cukup, mungkin dilanjutkan di kajian-kajian berikutnya gitu. Terima kasih untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini. Marilah kita lafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandiri sekali. Cek. Ngaji dulu ngaji. Tengah teh, maning teh. Ngaji, Nah, ya. maju apa? Majuan ini ya. Majuan. Maning. Maning teh. Salaman ora tene, salaman. Salaman ora tene, salaman. Salaman. Nah, iya. Salaman. Wis Mas. Ya, penutupan teh. Terima kasih kepada penonton sekalian. Mari kita lanjutkan bulan puasa ini dengan ngantor bersama. Iya.